Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Izinkan saya kembali untuk berjumpa membahas satu buku yang baru saja kami rilis, saya tulis, yang berjudul Ekonomi Politik, Suatu Pendekatan Islam dan Kontemporer Indonesia. Nah kawan-kawan, jadi saya berniat menulis ini buku dalam upaya pertama, kami sebagai dosen punya tanggung jawab ya dalam memberikan sebuah literasi ya kepada para mahasiswa ya, baik di level sarjana S1 maupun juga level pascasarjana S2 dan S3. Dan yang paling penting bagi kami sebagai ladang untuk mendapatkan amal kebaikan ya, memberikan sebuah kemanfaatan buat banyak orang ya. Dengan buku ini mudah-mudahan tercerahkan dan bermanfaat bagi banyak orang, bagi masyarakat luas ya. Nah, buku ini ada kurang lebih sekitar 300 halaman kawan-kawan ya. Ada 13 bab ya, 13 bab ya, 13 bab. Nah, dan coba kami ambil sari pati dari buku ini ya. Jadi saya bagi dalam tiga kategori besar ya. Pertama, buku ini menjelaskan tentang berbagai macam definisi ekonomi politik atau ekpol ya, secara Islam, secara pendekatan Barat. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, buku ini berisikan tentang bagaimana negara ya, negara berbuat, negara memberikan sebuah jaminan ya bagi pemenuhan hak-hak publik bagi masyarakat ya. Dan yang ketiga, karena ada studi tentang kontemporer Indonesia, kita ingin membahas bagaimana polisi kebijakan di Indonesia di dalam mensejahterakan masyarakat ya. Pertama, bicara mengenai bagaimana peningkatan pendapatan nasional yang juga termasuk bagaimana mereduksi tingkat kemiskinan ya. Kemudian bagaimana pembangunan kesehatan yang sangat penting ya bagi peningkatan mutu SDM ya. Dan juga buku ini membahas tentang polisi industrialisasi di Indonesia yang ideal seperti apa ya, yang kira-kira tidak hanya sekedar mampu memberikan sebuah kemanfaatan bagi pemilik modal berupa keuntungan, juga harus memberikan sebuah efek kesejahteraan bagi kelas pekerja gitu ya, dengan tingkat upah yang semakin layak, semakin mensejahterakan. Nah, teman-teman yang saya banggakan, jadi mengenai tentang definisi ekonomi politik Islam ya, sebenarnya berbasis kepada pengelolaan ekonomi itu sendiri. Jadi ekpol Islam itu sebenarnya simpel banget ya. Bagaimana hukum-hukum ataupun peraturan yang dibuat ya, yang mampu memberikan sebuah pemenuhan hak-hak kebutuhan masyarakat yang bersifat primer al-asasiyah seperti pangan, sandang, papan, juga yang bersifat lebih naik lagi levelnya, sekunder atau tersier al-kamaliyah. Nah, bagaimana negara itu mengupayakan bertanggung jawab gitu ya. Nah, dengan landasan syariat Al-Quran dan As-Sunnah, itu ekpol Islam ya. Nah, ada satu pemikir ya ekpol Islam, itu diantaranya adalah Abdurrahman Al-Maliki. Itu mengupayakan negara itu mampu memberikan sebuah efek kesejahteraan dengan pemberian hak-hak yang sifatnya primer dan sekunder, al-asasiyah wal kamaliyah secara maksimal ya. Nah, secara Barat juga jelas ya bagaimana ekpol klasik Barat ya. Negara itu sifatnya mampu memenuhi kebutuhan yang sifatnya pokok saja, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tapi tidak harus campur tangan di dalam pengelolaan ekonominya, biarkan swasta yang mengelola, gitu ya. Nah, teman-teman, dalam buku ini yang paling penting adalah bagaimana
bisa memberikan sebuah literasi kepada masyarakat dan juga para policy makers tentang makna keadilan. Ya, memang tidak ada yang adil dalam artian dalam konteks manusia ya. Yang maha adil hanyalah Tuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia mengupayakan menuju proses keadilan yang paling optimal ya. Oleh karena itu policy makers sebagai pengemban amanah rakyat juga penting ya untuk memahami bagaimana konsep keadilan ya. Baik teman-teman, itu saja mungkin ya. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana saya ingin menutup bahwa dalam konteks pengelolaan ekonomi Islam, ekonomi secara Islam ya, secara Islam maksud saya, pengelolaan ekonomi politik secara Islam, yang paling penting adalah mengupayakan yang terbaik ya dengan pemanfaatan seluruh sumber daya ekonomi ya dengan adil ya, tanpa menyampingkan semua aspek-aspek masyarakat itu sendiri. Jadi negara punya peran besar di dalam pemenuhan hak-hak masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di wilayahnya itu secara adil, gitu ya. Semoga buku yang kami buat ini bermanfaat ya, karena alam raya ini sudah memberikan sebuah petunjuk ya, seperti Allah itu sudah memberikan sebuah secara cukup, sumber daya alam cukup, SDM cukup, bagaimana saja kita mengelolanya ya, seperti di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ya, ayat ke-49 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan cukup, memenuhi ukurannya gitu ya. Jadi tinggal nanti distribusi yang harus dimaksimalkan oleh siapa? Oleh policy makers, oleh pengambil kebijakan, buat aturan yang sangat memungkinkan adanya keadilan di masyarakat. Kemudian yang terakhir, buku ini sekali lagi kami buat supaya memberikan sebuah kemanfaatan, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya ya. Khairun nasi anfa'um linnasi, rawahu Ahmad. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.